Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Ande Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 9 Oktober 2025. Kita akan langsung mulai masuk ke pembahasan dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi ada beberapa berita bagus hari ini. Di mana tadi ada FOMC meeting minutes ya. Aku udah dapat filenya. Nanti kita akan sampaikan ada berita bagus apa hari ini. Kemudian data tambahan hari ini buat hari Kamis 9 Oktober itu ada Vice Chairman Supervision Bar yang akan speech ya beberapa menit lagi. Kemudian juga akan ada Eurogroup meeting dari Uni Eropa jam 5 sore, sementara Chairman Jerome Powell akan speech jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Lalu juga akan ada initial jobless claim di jam yang sama bakalan rilis gitu. Jadi beberapa sentimen tersebut dapat mempengaruhi market atau pergerakan market ke depannya, jadi lebih berhati-hati aja untuk teman-teman semua. Kita akan lihat dulu data dari FOMC meeting minutes ya, di mana di dalam meeting disampaikan ya bahwa saat ini Fed itu mengakui bahwa kondisi dari market itu cenderung mengalami penurunan ya, mengalami downside. Terutama terlihat dari yang namanya peningkatan jumlah resiko ketenagakerjaan atau jumlah penganggurannya itu mengalami peningkatan ya. Meskipun kalau kita perhatikan dari data unemployment rate itu dibilang di sini masih naik ya, tapi kecil gitu. Jadi ada risiko yang meningkat tapi nggak terlalu harus dikhawatirkan gitu. Downside risk to labor market. Nah, kalau kita lihat juga dari data inflasinya, so far masih terkendali ya, menurut dari The Fed. Dan karena adanya resiko terkait dengan ketenagakerjaan ini, The Fed ini udah dikasih kisi-kisi nih. Mereka bakalan ekspektasikan itu penurunan suku bunga 25 basis point ke depannya pada next meeting gitu. Dan diprediksi sesuai dengan majority survey respondents ya, akan ada 25 basis point cut by year end gitu ya. Jadi akan ada 2 kali pemangkasan suku bunga lagi sampai akhir tahun ini. Ini tentu saja udah sinyal di depan mata. Udah udah terang benderang gitu loh. The Fed akan potensi rate cut sampai 2 kali lagi sampai akhir tahun ini. Gitu. Jadi so far sih isinya lumayan oke. Kalau dilanjutin lagi pembahasan GDP ya, dibilang GDP-nya masih growth katanya, meskipun terbilang moderate ya sampai di pertengahan tahun. Jadi masih aman-aman aja untuk perekonomian Amerika Serikat. Begitu juga dengan kondisi dari labor market yang memang sempat mengalami kenaikan dari unemployment rate-nya atau data penganggurannya. Tapi overall semuanya masih terkendali gitu. Dan sekarang fokus dari The Fed adalah bagaimana untuk menurunkan tingkat penganggurannya biar lebih stabil. Nanti setelah masalah dari ketenagakerjaan ini selesai, barulah mereka akan berfokus pada inflasinya kembali gitu. Jadi kurang lebih itu aja sih poinnya. Dan impactnya gimana kalau kita lihat dari probability the Fed rate cut pada bulan ini, yaitu tanggal 30 Oktober ya, itu sekitar 97,4%. Possibility-nya the Fed akan rate cut 25 basis point. Sementara di tanggal 11 Desember kemungkinan 77% the Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga juga. Jadi ini sudah di depan mata, the Fed possibility rate cut sampai 50 basis point di akhir tahun gitu. 2 kali pemangkasan suku bunga dengan total 25 basis point atau 0,25% 2 kali gitu ya. Itu teman-teman, jadi ini adalah berita bagusnya. Kita udah tahu kemana arah kebijakan dari The Fed. Jadi harusnya sih marketnya bakalan merespon positif setelah ini gitu. Kemudian dari data inflow Bitcoin Spot and ETF, Ethereum Spot ETF sama Bitcoin Spot ETF ya. Bitcoin Spot ETF mendapatkan inflow 875 juta US dollar. Ini masih sangat tinggi ya. Terus juga dari Ethereum Spot ETF-nya juga mengalami lonjakan, baru mengalami lonjakan sampai 420 juta US dollar. Jadi baik Ethereum ataupun Bitcoin sama-sama mendapatkan inflow. Semoga impact-nya bisa sangat positif ke market ke depan gitu, especially mungkin ke altcoin. Sementara dari data liquidation di perdagangan kemarin aman-aman aja ya. 2 hari lalu baru agak banyak, tapi kemarin menurut saya aman-aman aja. Market juga
fine, ada beberapa yang kena liquid, tapi so far menurutku aman-aman aja, dan mestinya dengan kondisi liquidity yang nggak terlalu banyak ini, market bisa lebih percaya diri untuk menatap tren kenaikan ke depan gitu. Kita belum cek Fear and Greed. Fear and Greed Index untuk perdagangan hari ini itu di poin 60. Market udah mulai mengurangi intensitasnya setelah 2 hari yang lalu itu dia dalam posisi greedy ya. Sekarang udah turun dari 70 ke 60. Jadi harusnya ini momentum-momentum bagus buat kembali reakumulasi. Gitu. Kemudian dari berita ada Bit Digital melaporkan laporan bulanannya ya, di mana mereka sekarang memiliki Ethereum sebanyak 122.000 Ethereum per 30 September kemarin, dan ini sudah meningkat teman-teman kepemilikannya, di mana ada akumulasi sekitar 4.000 ada akumulasi Ethereum di harga 4.145 per 30 September terakhir gitu. Jadi Bit Digital salah satu perusahaan yang punya Ethereum dengan kepemilikan cukup besar sejauh ini. Kemudian dari berita yang lain dari DeFi Lama, ini ada data terkait dengan seberapa hebat sih BSC saat ini atau Binance Smart Chain saat ini. Kalau kita lihat dari data, ada beberapa DEX di sini yang punya volume transaksi paling tinggi di luar Ether. Ya, Ether udah dikeluarin dari DeFi Lama kemarin. Tapi kalau yang dari secondnya berarti ada PancakeSwap, Uniswap. Ini lumayan gede secara volume. Kemudian ada 4.meme, lalu ada SquadSwap, lalu ada Native, Tena, Pendle, dan kawan-kawannya. Ini adalah beberapa platform DEX yang bisa teman-teman perhatikan. Let's say teman-teman mencari project DEX atau DeFi naratif ya yang punya potensi ke depan. Gitu, bisa dipantau Cake, Uniswap, dan yang lain. Gitu. Kemudian ada juga Binance Lab atau YZI Labs dikabarkan bakalan menggelontorkan dana sampai 1 miliar ya, 1 miliar US dollar. Ini tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan, mengadakan pendanaan ya untuk pengembangan ekosistem dari BNB. Ini tentu saja bisa menjadi sebuah berita yang bagus. Jadi ada beberapa sektor yang bakalan dikembangkan ke depan seperti dari real world asset, AI, kemudian decentralized science, DeFi, payment, dan juga wallet. Ini tentu saja bisa menjadi sebuah berita yang bagus buat projectnya BNB gitu. Kemudian sedikit update juga, Bitcoin baru saja melakukan upgrade ya dari Bitcoin Core-nya atau developer mereka. Ada minor update sih lebih tepatnya, itu volume 29.1 ya. Tujuan melakukan pembaruan ini adalah untuk mereduction atau mengurangi yang namanya fee rate ya, untuk relay and packaging. Gitu. Jadi mungkin untuk transaksinya bisa dikurangi untuk minimum jumlahnya gitu ya. Diharapkan bisa meningkatkan aktivitas mentransfer di beberapa jaringan yang kompatibel sama Bitcoin gitu. Fusaka Upgrade juga bakalan melakukan testnet nanti teman-teman. Ini tanggal-tanggalnya 1 Oktober, kemudian akan lanjut 14 Oktober sama 28 Oktober gitu tes mainnetnya. Itu siap-siap Ethereum akan upgrade gitu kalau mereka sudah selesai melakukan tes mainnetnya. Kemudian MetaMask juga sekarang sedang bekerja sama Hyperliquid ya untuk mengembangkan yang namanya Perpetual DEX gitu. Anda dapat memulai perdagangan Perpetual ya di MetaMask Mobile. Tuh semua sekarang masuk ke Perpetual ya. Gitu. Jadi ini adalah kolaborasi MetaMask sama Hyperliquid untuk pengembangan yang namanya Perpetual DEX. Kemudian dari berita yang lain, Grayscale baru saja melakukan rebalancing untuk multi asset fund di kuartal ketiga, harusnya untuk kuartal keempat ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa aset yang sekarang masuk ke dalam indeksnya Grayscale. Kalau dari sektor DEX itu ada Uniswap, AAV, Ondo, Lido, Curve Finance, sama Aero. Ini untuk sektor DEX and DeFi ya. Sementara itu dari sektor smart contract itu ada Ethereum, Solana, Cardano, Avalanche, Sui, dan Hedera. Dari sektor AI itu ada NIR, Bitensor, Story, Render, Filecoin, and The Grab. Ya itu aja sih teman-teman. Itu beberapa koin yang bisa teman-teman watchlist karena pemainnya udah Grayscale.
Kemudian Sui ada kolaborasi sama Layer Zero untuk menciptakan layanan transaksi yang lebih cepat di jaringan Sui, kemudian lebih aman dan juga bisa diakses untuk semua orang. Selain itu juga ada Tron ekosistem baru aja meluncurkan DeFi 2.0-nya. Sama, dia akan meluncurkan Sun Perpetual. Ini untuk yang pertama kalinya, gitu ya. Nama proyeknya nanti adalah Sun Wukong. Gitu. Jadi siap-siap jaringan Tron mungkin akan melonjak juga impact daripada berita bagus ini. Bisa dipantau TRX. Kemudian Plasma memilih Chainlink untuk berkolaborasi menyediakan Oracle provider gitu. Jadi Plasma blockchain layer 1 berkinerja tinggi ya untuk pembuatan stablecoin. Saat ini sedang melakukan kerjasama dengan Chainlink untuk penyedia Oracle resminya Plasma. Chainlink CCIP data stream and data feeds ya telah lama aktif di Plasma sejak hari pertama meletakkan fondasi bagi aplikasi stablecoin yang berkinerja tinggi. AAV juga sudah aktif di Plasma dan sudah mendapatkan perhatian dengan total value sampai 6,2 miliar yang disetorkan sejak peluncuran awal. Tapi moga-moga sih impactnya bagus ke harga Plasma ke depan. So, Bitcoin gimana beli? Apakah bisa akumulasi? Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan teman-teman ya. Sebenarnya gini teman-teman, saya sendiri expect kalau Bitcoin ini masih bisa sedikit turun lagi ya, at least I don't know, maybe ke 119.000 sesuai dengan target kita ya kan, target akhir kita sih sebenarnya. Jadi kemarin aku sudah sempat sampaikan ke teman-teman ada beberapa level yang ideal buat teman-teman kalau pengen akumulasi. Teman-teman masih ingat? Yang pertama adalah 123 ya, 123.000 itu adalah level ideal. Yang kedua adalah 121.000 dan yang ketiga adalah 119.200-an atau 300-an something. 119.300 lah kita bulatkan. Itu adalah level-level yang ideal dan kemarin aku expect kalau Bitcoin ini bisa create 5 wave penurunan sampai ke wave 5 gitu ya. Dan sampai sejauh ini apa yang terjadi invalid, teman-teman. Maksudnya gimana beli? Nah, gini. Nah, kalau kalian perhatikan dari wave 0 ke wave 1 ini udah bagus ya. Trennya turun, lempeng, menurutku aman. Kemudian dia naik ke wave 2, apa yang terjadi? Oh, so far bagus-bagus aja. Nah, setelah dia turun ke wave 3, gitu ya, harganya langsung mantul dan yang parah adalah dia breakout di sini. Sementara kalau kalian perhatikan wave 1 dari Bitcoin di kala dia turun ya di sini. Ini kan cuma di kisaran level 123.200 dan per kita bikin video sudah di invalid, sudah di breakout, teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah 5 wave ini kemungkinan sudah clear gitu. Dengan probability adalah ini wave 3 di sini. Kemudian wave 4-nya di sini. Wave 5-nya di sini. Sementara wave 4 itu tidak di sini, guys, tapi di sini. Nah, ini yang terjadi saat ini gitu. Jadi kalau teman-teman tanya apakah pergerakan Bitcoin ini masih bisa turun maybe ke 119.000, ya mungkin aja ada flash out gitu. Tapi kalau dari opini saya sendiri ini sudah mulai recovery. Ini sudah mulai mengalami fase kenaikan gitu. Jadi kita kesampingkan dulu secara jangka pendek potensinya ke 119.000. Saya merasa tidak melihat itu sekarang gitu. Jadi mungkin ini ketunda dulu ya teman-teman karena kondisi wave 1 yang sudah di-invalid sama wave 4 di sini. Gitu. Jadi dari opini saya sendiri ini harusnya udah mulai turning on bullish momentum lagi. Setelah flash out yang terjadi kemarin gitu. Jadi ini adalah wave 1-nya. Ini wave 2, ini wave 3, 4 dan 5. Gitu. Probably seperti itu untuk pergerakan saat ini. Nah, kalau ini benar ya, maka possibility untuk Bitcoin sudah mulai running up naik ke atas kembali. Gitu. Jadi kalau dari skala besarnya berarti ini adalah wave 1 di sini. Ya, terus dia koreksi sekarang mencari wave 2. Nanti ada wave 3, 4 dan juga 5. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Gitu. Mestinya udah mulai bakalan running up naik. Gitu. Berarti wave 4 ini yang kita ekspektasikan di 119.000 mungkin sudah selesai di 120.000 kemarin. Gitu. Dan sekarang kita prepare untuk next cycle.
Itu sih kalau dari outlook-nya saya sendiri sementara untuk saat ini gitu. Untuk Bitcoin ya. Oke, beli. Misalkan kalau belinya salah gimana gitu. Nah, sebentar sebelum kita bahas apakah kemungkinan ada salah atau enggak, sekarang saya mau kasih lihat dulu di mana target wave 2 ya, biar kita nanti enggak loncat-loncat pembahasannya gitu. Ini adalah wave 1 ya, especially. Jadi berarti kita expect dia akan ada koreksi. Koreksinya biasanya kalau untuk mencari wave 2, ini kita bisa hapus-hapus, kemudian ini kita hapus juga. Nah, ada beberapa level target yang sekarang bisa dicapai untuk penyelesaian wave 2 gitu. Target pertama adalah 122.000 buat Bitcoin dan yang terakhir adalah di 121.700. Itu level yang menurut saya ideal kalau teman-teman pengen akumulasi hari ini. Seandainya nanti kalau dikasih diskon bisa maksimalkan reakumulasi di area-area tersebut. Gitu. Ingat ya, 122.000 udahlah cicil aja pelan-pelan gitu loh. Siapa tahu dia nggak nyampe di 121.000. Jadi at least teman-teman nggak ketinggalan. Itu ya target kita untuk wave 2, 122.000 sama 121.000. Nanti jangan nanya lagi di komen, guys. Soalnya saya capek jawabin pertanyaan yang sudah kita bahas gitu loh. Oke ya, clear. Kemudian gimana kalau seandainya saya salah gitu ya. Nah, kalau misalnya saya salah dan artinya kita memaksakan nih, ini adalah wave 1, ini 2 gitu ya, terus ini 3, terus 4-nya mungkin ada false, anggaplah seperti itu. Terus wave 5 dia bisa turun lagi ke 119.300 gitu. Apakah mungkin kayak gitu? Sebenarnya sudah menyalahi aturan dari wave teori gitu. Kalau kita berharapnya seperti itu. Tapi ya anggaplah ada kemungkinan seperti itu ya, karena kita juga nggak bisa memprediksi secara pasti. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam juga wave 4 ini nge-wick ya, bukan body candle. Jadi anggaplah ada probability si Bitcoinnya turun sampai 119.000. Ya udah, kalau udah dikasih diskon sedalam itu, manfaatkan buat reakumulasi gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi intinya adalah hari ini apakah Bitcoin sudah bottom? Kalau menurut saya sudah bottom di 120.000 kemarin dan harusnya dia sudah mulai rally up. Tapi kalau seandainya saya salah dan harga Bitcoin dikasih turun ke 119.000, teman-teman dapat diskon yang lebih besar gitu. Jadi untuk amannya akumulasi dari harga-harga 122.000 ya, kalau dapat harga segitu. Kalau teman-teman telat nonton videonya mungkin Bitcoin masih di 123.000 ya, masih sempat buat akumulasi, nggak ada masalah gitu. Altcoin justru lebih seksi teman-teman. Contohnya kayak Ethereum, ini masih belum terlalu naik. Boleh teman-teman cicil lagi. Kalau Bitcoinnya sudah mulai reversal, sudah mulai bottom, mestinya Ethereum juga sama. Harusnya dia juga sudah selesai bottomnya di sini dan prepare untuk next rally gitu. Itu sih yang kita sedang ekspektasikan untuk saat ini gitu, untuk pergerakan ke depannya. Bitcoin dominance overall masih sideways ya, masih gitu-gitu aja, nggak ada dump yang signifikan juga, jadi so far fine-fine aja. Kemudian BNB juga masih menarik, ini aku perhatikan BNB dia lagi konsolidasi guys. Kita prepare untuk pencarian wave 5 untuk BNB, moga-moga hari ini bisa dipump lagi teman-teman, masih bagus. Kemudian aku perhatikan kemarin ada form. Oke, lumayan. Kemudian Solana juga pelan-pelan udah mulai recovery, boleh teman-teman lirik. Nah, kalau Solana ini dia belum break dari wave 1 ya. Solana masih on running ke wave 4. Ini masih ada opportunity sih untuk dia koreksi gitu. Kalau kita lihat dari Solana, tapi lihatlah nanti seperti apa. XLM juga pelan-pelan udah mulai recovery. Beberapa altcoin juga. Untuk yang bisa di watchlist, aku sendiri memperhatikan ada beberapa token exchange yang lumayan bagus. Contohnya ada OKB, kita kemarin bahas di live session. Ini dia lagi konsolidasi. Kalau teman-teman ada yang pengen cari koin di luar BNB ya, mungkin OKB bisa dilirik. Selain itu juga ada BGB, BitGet token. Ini juga bisa teman-teman lirik karena secara performance dia masih lumayan bagus. Ini ada opportunity untuk dia bullish lanjutan. Kelihatan dari volume perdagangan di perdagangan kemarin yang lumayan bagus gitu. Jadi teman-teman udah dapat banyak ide ya, watchlist token-token apa aja yang menarik dari pembahasan news kita. Kalau kita simpulkan dari awal itu ini
beberapa DEX seperti Cake atau Uniswap, boleh teman-teman lirik. BNB tentu saja. Terus juga ada Bitcoin sama Ethereum yang ada update. Kemudian MetaMask yang join sama Hyperliquid, boleh dicek-cek dulu aja. Kemudian ini juga token DeFi, token layer satunya, kemudian narasi AI, boleh kalian perhatikan gitu. Kalau teman-teman gini, coba di screenshot aja mungkin ya. Nah ini silahkan teman-teman screenshot. Ini juga siapa tahu teman-teman perlu ide gitu, mau akumulasi apa gitu ya, kalian nggak ada ide. Terus ini juga SWI boleh diperhatikan, dia ada berita bagus. Yang lain Tron boleh kalian lirik juga, barangkali bisa positif. Chainlink untuk XPL belum perform sih teman-teman, jadi belum tahu bakalan seperti apa ke depan. Itu sih beberapa yang bisa kalian watchlist. Moga-moga teman-teman bisa dapat insight-nya dari video kali ini. So far menurut aku baik-baik aja, market berpotensi udah mulai bullish lagi setelah FOMC meeting juga. Menurutku bagus sekali ya untuk sentimen ke depan gitu. Jadi itu sih, kalau teman-teman misalkan pengen join di komunitas Telegram kita ya, ini caranya teman-teman, silakan teman-teman cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sini kan ada nih join komunitas kripto. Please klik yang ini. Linktree. Silakan diklik. Kemudian klik yang ini, grup Telegram. Gitu. Atau bisa juga dapetin update-update kita tentang narasi dan news kripto di update Bitcoin and altcoin. Silakan diklik. Gitu. Nanti teman-teman tinggal join aja di komunitas Telegram kita. Untuk exchange yang saya pakai exchange ini. Ada exchange lokal sama exchange luar. Teman-teman bisa dapat bonus ya, biaya transaksi yang lebih murah antara 20-30% kalau pakai kode referral aku yang ada di sini. Gitu. Oke, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.